Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan hasil praktikum di modul 2 kelompok kami mengenai software pro model. Sebelumnya perkenalkan, saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 19086, dan partner saya Ais Nurrohma, NPM 19108. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi atau tinjauan pustaka mengenai pro model. Yang pertama ada tujuan praktikum. Jadi pada praktikum di modul 2 kali ini bertujuan untuk yang pertama, mengenalkan software pro model dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan dengan software pro model. Dan yang ketiga, dapat menggunakan software pro model dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian, baik bahan, produk maupun pengolahan jasa. Lalu yang kedua, adalah konsep dari teori antrian. Antrian itu merupakan suatu kejadian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saat kita mengantri pembelian loket tiket bioskop, mengantri pada pintu jalan tol, lalu di bank, pada kasir supermarket saat kita mau membayar, dan lain-lainnya. Lalu antrian itu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas, sehingga pengguna fasilitas tidak bisa segera mendapatkan pelayanan yang diinginkan karena kesibukan layanan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang tetap harus kita perhatikan dalam teori sistem antrian. Yang pertama ada garis antrian atau baris tunggu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi garis antrian atau baris tunggu. Yang pertama ada panjang kapasitas antrian itu sendiri. Lalu yang kedua ada jumlah antriannya. Dan yang ketiga adalah disiplin antrian. Lalu untuk disiplin antrian sendiri itu merupakan aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri atau pelanggan. Nah, menurut Xiaojian tahun 1987 ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan. Yang pertama ada first come first serve atau first in first out. Contohnya itu adalah antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Jadi siapa yang pertama kali datang, dia yang akan dilayani. Lalu yang kedua ada last come first serve atau last in first out. Jadi yang terakhir datang akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya adalah sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Lalu yang ketiga ada service in random order, yaitu adalah panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Contohnya ini seperti kita lotre. Lalu yang terakhir ada priority service, itu adalah prioritas layanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Contohnya kalau di rumah sakit ada keadaan darurat yang harus segera ditangani di ruang operasi, seperti itu. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai software pro model. Jadi software pro model ini merupakan sebuah software simulasi yang berbasis Windows, di mana software ini digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Lalu software ini itu berlangsung dapat diamati dengan animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan dalam penganalisaan dari simulasi tersebut. Lalu ada beberapa elemen dasar pro model yang harus kita ketahui. Yang pertama ada location. Jadi location ini merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Lalu yang kedua, kita ada entity. Entity itu merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Contohnya itu seperti bahan baku, atau mungkin produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Lalu yang ketiga, ada arrival. Arrival ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Lalu yang keempat, ada processing. Jadi di sini adalah operasi yang dilakukan dalam location. Jadi kegiatannya apa aja yang dilakukan dari aktivitas-aktivitas itu. Nah, processing ini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas, mulai dari saat entitas itu masuk sampai dia keluar dari sistem. Lalu yang terakhir, ada StartFit. Nah, StartFit ini adalah software pendukung pro model.
Jadi dia merupakan aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input dalam membuat model dalam promodel. Yang selanjutnya akan beralih pada contoh kasus promodel. Untuk kelompok kami, kita menggunakan studi kasusnya yaitu analisis antrian pada sistem produksi minyak aromatik 1001 di PT Interkalin Plant Surabaya menggunakan software promodel. Jadi bagi yang belum tahu, PT Interkalin atau kepanjangannya adalah PT International Chemical Industry Surabaya itu merupakan perusahaan swasta yang dia juga memproduksi baterai ABC. Jadi selain baterai juga memproduksi minyak angin dengan merek dagangnya tadi itu adalah minyak angin 1001 dan juga aromatik 1001. Nah, kemudian langsung pada permasalahannya. Jadi permasalahan yang terjadi pada PT Interkalin Plant Surabaya adalah terjadinya antrian selama menunggu bahan baku, berlanjut ke proses produksi hingga ke proses pengemasannya. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia dan kapasitas mesinnya yang tidak sebanding dengan jumlah bahan baku. Sehingga kami melakukan praktikum ini dan juga pembuatan dari jurnal ini bertujuan untuk mensimulasikan perkiraan waktu pada antrian proses produksi minyak aromatik 1001 dengan menggunakan bantuan sistem atau software promodel. Lalu dari penelitian ini diharapkan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar outputnya yang dihasilkan itu optimal. Lalu kita beralih pada metodologi penelitiannya, seperti yang sudah disebutkan dari awal bahwa penelitian ini kita akan menggunakan atau dibantu dengan software promodel. Lalu yang pertama kita pada tahap pengumpulan data, yaitu kita mengumpulkan data atau informasi yang kita perlukan untuk praktikum ini. Data yang kita pakai merupakan data sekunder, jadi dia metodenya itu menggunakan bahan dokumen, karena kita tidak meneliti secara langsung atau mengambil data secara langsung. Nah, data-data yang dibutuhkan itu ada 5. Yang pertama ada waktu pengecekan bahan baku, waktu mixing bahan baku, waktu filling minyak yang sudah dimixing ke dalam botol, lalu yang keempat ada waktu inspeksi pengecekan untuk semuanya, seperti kualitas dari minyaknya, lalu kualitas dari produk fisiknya, seperti botolnya, tutupnya, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah waktu pengemasan ke dalam kardus. Lalu dari kelima data itu di tabel 2.1 sudah kita peroleh data waktu pengukuran dari aktivitas produksi minyak angin aromatik 1001. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan, 5 waktu ini sebenarnya adalah aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi ada 5 aktivitas dalam proses produksi minyak angin aromatik 1001. Nah, dalam kelima aktivitas ini kita mengambil 10 pengukuran dalam waktu menit. Lalu kita total juga waktunya. Jadi dalam pengukuran pertama itu untuk kelima proses perlu berapa menit seperti itu. Lalu setelah kita mengumpulkan data, kita mengolah data. Mengolah data berarti input yang kita dapat berupa data tadi kita proses menggunakan software, lalu kita analisis hasilnya atau outputnya. Nah, tahap penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk flowchart seperti yang tertampil ini. Jadi yang pertama kita mulai dulu, lalu kita melakukan studi, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Jadi studi pustaka kita membaca atau mencari materi yang menunjang mengenai teori antrian dan juga tentang software promodel. Lalu kita studi lapangan, itu kita dengan data sekunder tadi kita mencari tahu apa sih permasalahan terjadi di perusahaan dan data-data yang kita perlukan. Lalu kita merumuskan masalahnya, kita sudah tahu, oh isi seperti ini, lalu masalahnya apa yang ada di perusahaan itu. Lalu kita menetapkan batasan masalahnya, tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Lalu setelah itu kita mengumpulkan data seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 5 data. Lalu kita mengolah datanya menggunakan software promodel. Lalu kita memverifikasi dan validasi dari hasil outputnya. Setelah itu kita membahas, kita menganalisis hasilnya itu seperti apa. Setelah kita analisis, kita memberikan kesimpulan dari penelitian ini apa dan memberikan saran untuk penelitian berikutnya. Lalu praktikum selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai software ProModel. Nah, di sini yang pertama ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software ProModel. Kemudian ketika kita mau membuat pemodelan sistem yang baru, kita bisa klik File, kemudian klik New. Nah, karena di sini saya akan mempresentasikan dari pemodelan sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka saya akan klik Open, kemudian mencari pemodelan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Di sini permasalahan dari kelompok kami yaitu simulasi produksi minyak aromatik 1001. Kita bisa klik Open. Nah, lalu seperti ini. Ini merupakan lembar kerjanya. Nah, untuk membuat pemodelan sistem yang seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah klik Build di sini, kemudian klik Location. Oke. Nah, di bagian sini sudah ada bermacam-macam grafik yang bisa kita pakai untuk mewakilkan sebuah aktivitas di dalam suatu proses produksi ataupun proses antrian yang lain. Seperti ini, pengecekan bahan baku saya wakilkan dengan grafik raw materials. Kemudian di sini untuk mixingnya saya wakilkan dengan grafik yang ini turning center. Kemudian di sini ada aktivitas filling, saya wakilkan dengan grafik machining center. Kemudian di sini ada proses atau aktivitas inspeksi yang saya wakilkan dengan grafik inspection. Kemudian di sini ada aktivitas pengemasan yang saya wakilkan dengan grafik box. Nah, cara-cara untuk membuat pemodelan yang ini, yang pertama yaitu kita bisa klik New. Di sini pastikan tanda centangnya menyala berwarna biru. Kemudian kita bisa pilih dari salah satu grafik ini mana yang mau kita pakai untuk mewakilkan aktivitas yang akan kita buat. Misal di sini pengecekan bahan bakunya kan saya wakilkan dengan raw materials. Nah, raw material ini bisa kita klik, kemudian kita seret ke sini atau kita klikkan di sini di lembar kerjanya. Kemudian nanti dia akan seperti ini munculnya. Kita bisa atur ukuran dan juga posisi dari si grafik ini. Nah, kemudian untuk memberikan nama, kita bisa matikan tanda centangnya ini, kemudian kita klik yang ini teks, kemudian diklikkan ke sini ke lembar kerjanya, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk nama-namanya ini kan pengecekan bahan baku, mixing, filling, kita bisa edit namanya itu di sini. Misal stasiun kerja yang pertama atau aktivitas yang pertama itu pengecekan bahan baku, ya kita ganti aja namanya jadi pengecekan bahan baku. Kalau misalkan yang pertama ini aktivitasnya mixing, ya kita ganti mixing, begitu juga seterusnya. Nah, setelah 5 aktivitas ini kita dapatkan, dan kita masukkan ke lembar kerja, langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita masuk ke build lagi, lalu kita klik entities. Nah, karena di sini pemodelan sistemnya adalah pada proses produksi minyak aromatik 1001, maka pada entitiesnya ini namanya kita ganti dengan nama produk yang aktivitasnya kita simulasikan. Gitu. Jadi karena tadi proses produksi aromatik 1001, maka di sini namanya aromatik 1001. Nah, untuk speed kemudian stats ini kita sesuaikan aja sama yang udah tersedia di sistemnya. Kemudian selanjutnya kita klik lagi pada build, lalu klik arrivals. Oke. Di bagian arrivals ini, di sini entitasnya kita bisa pilih nama produknya yang udah kita masukkan pada menu entity sebelumnya, yaitu kan tadi aromatik 1001. Nah, makanya kita masukkan di sininya aromatik 1001. Nah, untuk aktivitas yang pertamanya yaitu pengecekan bahan baku, untuk ininya kita isi 1, kemudian occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Nah, ini sama kayak ke bawah, sama seperti ini juga, entity-nya pilih aromatik 1001 semuanya, karena memang simulasi ini hanya dibuat untuk proses produksi si minyak aromatik 1001 saja. Untuk location-nya ini berurutan seperti model yang awal tadi, ada pengecekan bahan baku, mixing, filling, inspeksi, dan juga pengemasan. Nah, untuk ininya kita isi 1 semua, kemudian occurrence-nya ini di NF semua,
frekuensinya juga satu semua. Nah, setelah selesai, kita bisa klik build lagi. Nah, masuk yang selanjutnya yaitu processing. Nah, di processing ini langkahnya cukup banyak. Sebentar. Nah, di processing ini satu persatu ya fungsinya. Misalkan ini yang ada di baris pertama, entity-nya kita pilih produknya, yaitu aromatik 1001. Nah, kemudian location-nya, yang pertama, aktivitas yang pertama tadi kan pengecekan bahan baku. Nah, makanya di sini pengecekan bahan baku. Nah, untuk yang routingnya ini, yaitu proses selanjutnya dari pengecekan bahan baku. Nah, habis pengecekan bahan baku ini kan kita melakukan proses mixing. Nah, makanya di sini kita destination-nya atau tujuannya adalah aktivitas mixing. Seperti itu. Jadi ini diisi lokasi atau aktivitas yang pertama, kemudian di sini tujuan atau destinasinya ini diisi dengan aktivitas yang dilakukan selanjutnya. Nah, kalau misalkan di sini destination-nya udah terisi, nanti akan otomatis muncul tanda panah antara aktivitas yang pertama menuju aktivitas yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk move logic-nya ini, awalnya ini kosong ya, awalnya kosong. Nah, kita kalau mau ngisi move logic-nya ini, kita menggunakan bantuan dari StartFit. Nah, yang ini, kita klik gambar yang seperti gunung berwarna biru. Nah, kemudian di sini kita isikan data waktu pengukuran. Yang tadi udah dijelasin, ada di bab 3 kalau nggak salah. Kita bisa isikan data aktivitas pengukurannya. Coba saya bikin ya. Ini untuk aktivitas yang pertama, yaitu pengecekan bahan baku. Ini waktunya ada 5 menit. Kemudian kita enter 4 menit, 4 menit. Lalu 6 menit, 5 menit, 5 menit, 4 menit, 5 menit, 4 menit, dan juga yang terakhir 4 menit. Nah, ini kan udah ada 10 data pengukuran. Nah, kita enter satu lagi biar ini tanda autofit di sini bisa kita klik. Kita klik tanda autofitnya, kemudian kita pilih discrete distribution, kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini muncul, ini bisa diketahui kan di sini binomial range-nya 100, kemudian Poisson-nya range-nya 77,4. Nah, kita gunakan distribusi yang memiliki nilai ranking terbesar. Karena di sini yang paling terbesar antara binomial dan Poisson adalah binomial, maka nanti kita gunakan distribusi binomial. Kita klik export. Nah, setelah itu aplikasinya ini kita ganti pro model. Ini pro model kita klik. Kemudian filter distribution-nya seperti yang tadi aku udah jelasin, karena ini yang terbesar rank-nya adalah binomial, maka kita kliknya binomial. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini udah muncul ya ininya. Kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita bisa pindah lagi ke move logic. Nah, caranya menginputkan dari StartFit tadi, kita klik di sini ada gambar palu, kemudian klik move for, kita klik kanan, kita paste. Nah, ini kode yang ada di sini itu kode yang kita dapatkan dari StartFit tadi. Kemudian kita klik paste. Udah selesai, kita bisa tutup. Nah, udah ada di sini move for kode yang tadi kita dapatkan dari StartFit. Nah, cara yang ini juga berlaku bagi stasiun atau aktivitas-aktivitas selanjutnya. Misal di sini ada stasiun mixing. Kita pilih entity-nya aromatik 1001. Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah mixing. Nah, habis mixing ini kemana? Habis mixing ke filling. Maka destination-nya kita pilih filling. Kemudian untuk move logic-nya juga hampir sama seperti tadi. Untuk memunculkan kode ini kita pakai bantuan StartFit. Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, di bagian procession, kurang lebih processing, maaf. Untuk bagian processing ini, langkah-langkah kerjanya ini sampai di aktivitas yang terakhir itu kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Bedanya di sini ya, untuk
aktivitas terakhir dia kan pengemasan. Nah, karena dia merupakan aktivitas yang terakhir, maka destination atau tujuannya itu nanti kita ubah menjadi kita isi dengan exit. Karena dia udah merupakan aktivitas yang terakhir. Nah, kalau untuk move logiknya ini sama seperti yang tadi. Oke, untuk langkah terakhirnya yaitu kita pilih simulation, kemudian kita pilih option. Nah, di sini runtime-nya atau waktu kerjanya kita masukkan 8 jam kerja ya. Kemudian untuk clock precision-nya kita gunakan minute, output recording-nya kita gunakan yang standar. Lalu number of replication-nya, karena tadi kita pengukurannya ada 10 kali, maka number of replication-nya kita isikan juga 10. Terus kita klik OK. Kemudian klik simulation lagi, kita klik run untuk menjalankan simulasi dari programnya. Nah, biar cepat ini bisa langsung kita geser ke sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, sampai ininya 10 of 10 atau 10 replikasi. Nah, kemudian di sini sudah muncul hasilnya, kita klik yes. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ininya skenario-nya tetap normal run. Kemudian untuk replication-nya kita bisa klik yang all untuk memunculkan seluruh hasil dari replikasinya. Oke, di sini sudah muncul hasil replikasinya. Kita klik yang entity activity. Nah, di sini nanti yang akan kita gunakan untuk perhitungan yang akan kita bandingkan dengan perhitungan manual adalah kolom yang ini, average time in system. Jadi waktu-waktu yang ini di replikasi pertama 31,72, replikasi kedua 34,36, dan seterusnya ini akan kita gunakan untuk perhitungan perbandingan dengan perhitungan yang manual. Kita lanjut pada bagian analisa output. Dari software pro model di atas dapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan minutes muncul pada replikasi 1 selama 31,72 menit. Kemudian pada replikasi 2 selama 34,36 menit, pada replikasi 3 selama 36,35 menit, pada replikasi 4 selama 32,69 menit, pada replikasi 5 selama 31,32 menit, pada replikasi 6 selama 34,01 menit, pada replikasi 7 selama 35 menit, pada replikasi 8 selama 31,51 menit, pada replikasi 9 selama 36,47 menit, dan pada replikasi 10 selama 32,43 menit. Dari hasil verifikasi dan juga validasi didapatkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang μ1 dikurangi μ2 sehingga dapat dikatakan datanya adalah valid. Hal ini berarti total waktu yang ada pada keadaan real tidak memiliki perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan waktu tunggu pada antrian sistem produksi minyak aromatik 1001 agar mendapatkan waktu produksi yang optimal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Interkalin Plant Surabaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi minyak angin dengan merek dagang aromatik 1001. Dalam proses produksinya ditemukan antrian selama menunggu bahan baku, berlanjut ke proses produksi hingga ke proses pengemasan, dikarenakan jumlah sumber daya manusia dan kapasitas mesin yang tidak seimbang dengan jumlah bahan bakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan perkiraan waktu pada antrian proses produksi minyak aromatik 1001 yang diproduksi oleh PT Interkalin Plant Surabaya. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan software pro model dalam mensimulasikan proses produksi minyak aromatik 1001, dapat memudahkan penganalisaan waktu antrian yang terjadi pada tiap prosesnya secara lebih realistik. Pada software telah dilakukan pengolahan data terhadap 5 aktivitas produksi, yaitu
pengecekan bahan baku, mixing, filling, inspeksi, dan juga pengemasan. Output dari software juga menunjukkan bahwa total waktu yang didapatkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan waktu yang ada pada keadaan sebenarnya. Maka dapat dikatakan data yang dihasilkan adalah valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka simulasi ini dapat diterapkan dalam proses produksi minyak aromatik 1001 secara real, serta dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan waktu tunggu pada antrian sistem produksi minyak aromatik 1001 agar mendapatkan waktu produksi yang optimal. Untuk penelitian lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan software yang lain untuk membandingkan output sehingga didapatkan hasil yang optimal. Sekian presentasi dari kami kelompok 40, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.